tadi disebut salah satunya Iman ini aktif di Blogger, terus di sini saya tulis di sini ya, Presiden ASEAN Blogger. Nah, ini kayaknya sejauh itu gitu ya, maksudnya seorang Iman yang sutradara, terus tadi memang hobi yang blogging gitu ya, terus suka traveling segala macam, tapi ini secara organisasi ternyata sampai sejauh ini gitu. Apa sih yang mendorong sampai ini? Apa memang challenging dan prospeknya begitu bagus? Ini sih proses kebetulan aja sebenarnya sih, dan kalau dibilang organisasi juga enggak juga, karena ini loose banget ya. Organisasi blogger kan tuh cair sekali ya, tidak seperti organisasi yang kita bayangkan, ketat dan sangat kaku gitu ya. Ya kebetulan kemarin. Tapi efektif kan? Tapi efektif. Kayak gini, tapi efektif. Kebetulan kemarin waktu ada ASEAN Summit di Bali, ada KTT ASEAN di Bali, dari Kementerian Luar Negeri juga meminta teman-teman blogger untuk menjadi sebuah tool of marketingnya mereka untuk menuju ke masyarakat ASEAN 2015. Jadi mungkin kalau perlu saya tambahkan, nanti itu ceritanya 2015 itu akan dibentuk sebuah masyarakat ekonomi ASEAN ya, yang arahnya nanti akan menjadi pasar tunggal, bahkan akan menjadi sebuah negara baru istilahnya ya, negara baru dengan mata uang bersama gitu, tapi mungkin masih lama. Tapi arah ke depannya akan seperti itu. Kayak Uni Eropa. Kayak Uni Eropa gitu ya. Jadi itu kebetulan dari Departemen Luar Negeri minta blogger-blogger untuk menjadi tool of marketing mereka, jadi PR-nya Deplu ya, Kemenlu. Jadi pas KTT ASEAN di Bali ya kita sekaligus dikumpulkan juga, dan kita mengundang blogger-blogger dari ASEAN juga, negara ASEAN itu datang. Nah itu waktu itu dibuka oleh Tifatul Sembiring, Kemenminfo, dan ada Pak Marti juga. Nah, jadi cukup dianggap ya. Dan SBY sendiri menyebut ASEAN blogger dalam pidatonya. Jadi jadi memang blogger ASEAN itu memang diharapkan bisa menjadi perekat antar masyarakat di negara ASEAN. Jadi diharapkan dengan bentuk tulisan segala macam itu bisa ada transformasi atau saling sharing mengenai culture, kebudayaan, apapun mengenai ASEAN. Jadi saya pikir bagi saya sendiri sebagai pekerja kreatif, tentu saja ini juga tantangan juga ya ke depannya, karena nanti memang dengan adanya pasar tunggal, pasar bersama itu pekerjaan kita sebagai kreatif itu akan jauh lebih luas lagi cakupannya ya. Dan bukan tidak masuk akal bahwa nanti ya kita bisa bekerja di Vietnam, di Bangkok, atau orang kreator-kreator kita bisa saling bekerja itu. Dan sekarang pun saya sudah bekerja di Vietnam ya gara-gara sebenarnya dari web juga kan, dari blog juga kan ya. Jadi mereka lihat, oh panggil saya gini, jadi udah. Dan nanti begitu itu terbentuk masyarakat ASEAN itu akan lebih bergulir lagi. Saya rasa ya mungkin bukan generasi kita ya, yang di bawah kita yang akan menjadi lintas batas negara. Jadi artinya nih personal brandingnya benar-benar bisa di-extend sejauh itu ya. Jadi saya lihat kalau secara logika aja ini bisa meningkatkan kredibilitas juga gitu ya, untuk melakukan personal branding yang sifatnya berangkat dari interest ya, bukan sesuatu yang dibikin-bikin. Memang kesukaan dan ya hobi lah bisa dibilang. Tapi poin plusnya menurut saya ini bisa menjadi sesuatu yang justru menjual, karena kredibilitas sangat penting di era sekarang ini. Mungkin yang lain ada tambahan atau? Mungkin tambahan yang lain sih, kalau kembali kita ke paradigma baru di sosial media di negeri ini sekarang, mungkin pesan saya sih kepada teman-teman kreatif, mungkin dari pihak biro iklan atau dari production house juga tidak perlu lagi membuat dikotomi bahwa ini adalah pekerjaan biro iklan, ini pekerjaan sutradara, karena dengan pola pemikiran yang baru, dengan tren yang baru ini, semua akan jadi satu gitu. Apakah tren yang baru itu memang implikasinya sudah terasa di teman-teman misalnya sutradara yang lain, atau kalau saya yang setahu saya di luar sudah seperti itu ya, kayak misalnya graphic designer itu ya sudah kayak agency, kadang-kadang dia nge-direct juga, dia melakukan
Ya bisa dibilang produk desainer produk itu melakukan hampir semuanya. Dia bisa mendesain interior, dia desain grafis, dia. Jadi sesuatu yang kayaknya konsekuensinya seperti itu. Apakah memang sudah dirasakan? Kalau saya nggak tahu beberapa teman-teman saya ya, cuman kalau saya sendiri sih dan ada beberapa teman saya juga yang saya lihat sudah melakukan pekerjaan yang tadinya secara tradisional dilakukan oleh creative director misalnya gitu ya. Jadi klien datang ke saya meminta konsep beriklan ya, konsep beriklan. Padahal saya saudara, tapi nggak apa-apa gitu. Toh saya juga bisa membuat sebuah cerita kan konsep. Yeah. Jadi dan itu ketika saya mempresentasikan konsep itu, saya bertindak sebagai creative director gitu. Sampai akhirnya disetujui oleh board of director dari klien. Setelah itu saya langsung switch menjadi saudara gitu. Karena saya akan membuat sebuah shooting board yang baru segala macam gitu. Ini menarik karena omongan seperti ini kayaknya mungkin 3 tahun yang lalu masih risih ya. Iya, kayak merasa nggak enak gitu sama kayak gue sama Koko ini nggak enak nih. Areanya kader itu kita ambil. Ya, tapi ternyata sekarang sudah sangat biasa gitu dan saya pun merasa sangat biasa karena memang kenyataannya sangat logis ya, bukan sesuatu yang misalnya masalah lahan loh kok dimakan lahan ya bukan, tapi lebih konsekuensi logis dari sebuah perubahan. Ya karena sekarang pun seorang creative director pun atau siapapun gitu bisa menjadi sutradara, nggak ada masalah gitu. Dia bisa datang ke klien, saya mau punya konsep ini gitu. Ya terus terang saya juga sudah menyutradari beberapa. Ya saya rasa juga dengan berbagai taruhlah kekurangan, masing-masing punya kendala, tapi kan masing-masing juga punya kelebihan. Itu sangat mungkin ya melakukan kolaborasi dengan tim production house, dengan produser segala macam ya. Saya rasa memang benar, saya setuju bahwa brand gardener kayaknya harus masuk kemana-mana gitu. Apalagi kalau kita ngelihat fenomena yang lebih jauh, misalnya nih kayak seorang Mas Singgih gitu yang di Temanggung gitu, dia mengiklankan sendiri produknya dengan luar biasa gitu, nah, akhirnya bisa mendunia misalnya gitu kan. Kita juga sebagai orang iklan kan nggak bisa, itu bukan pekerjaan dia tuh, wah kenapa dia kerjaan sendiri segala macam, itu kan fakta. Dan sekarang teknologi kamera pun sekarang kan sangat mudah. Dengan kamera dulu kita syuting pakai 35 mili, kamera gede-gede segala macam. Sekarang dengan kamera biasa, dengan handphone. Iya, memang. Mereka bisa buat iklan gitu. Yang menarik misalnya Instagram, ini pendapat pribadi ya. Saya memperhatikan ternyata justru yang di Instagram itu, yang foto-foto menarik itu, misalnya kalau di lingkungan kita, di agensi gitu, justru orang-orang dari media, dari client service gitu. Orang kreatifnya justru yang menyukai fotonya justru sedikit gitu. Nah itu artinya kan secara faktual bahwa semua berhak jadi kreator ya. Semua ternyata belum tentu bahwa yang kita merasa, wah kita orang kreatif, pakaiannya yang aneh-aneh gitu, ternyata yang pakaiannya rapi-rapi lebih kreatif. Itu fakta gitu. Jadi saya juga sangat setuju bahwa sekarang trennya seperti itu. Karena memang menurut saya juga pribadi memang sudah tidak zamanan membuat iklan yang mahal. Jadi, gitu? Udah nggak zamanan lagi. Jadi dulu saya pernah buat iklan gudang garam 3 miliar sama Arif Budiman dulu. Buat apa gitu sekarang? Dengan medium yang ada gitu, medium teknologi yang ada dengan kamera biasa gitu, kita bisa buat 10 iklan yang bagus dan itu bisa sinergi disebarkan di YouTube di mana dengan dan pasti. Apakah itu pernah dibicarakan dengan klien? Sudah ada. Karena lucu nih kalau yang bicara justru bukan agensinya tapi dari seorang sutradara gitu. Mungkin kita break dulu. Tambah seru nih.